karena pola divergen ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya untuk bisa membuka transaksi dan juga bisa untuk kelas transaksi ya. Kalau memang misalkan ada bullish divergence misalkan, nah biasanya aku akan melakukan atau ancang-ancang lah ya, ancang-ancang untuk melakukan transaksi buy. Nah kemudian biasanya kalau misalkan dari bearish divergence sendiri, itu berarti aku udah siap-siap untuk taking profit. Hai Crypto Lovers, mau tahu nggak soal pola divergence? Buat yang mau jadi trader aset kripto, ini wajib tahu loh. Sabar, subscribe dulu dong Crypto Lovers, like dan juga share, dan tentunya nyalain loncengnya ya. Langsung saja, Nadia akan ngobrol bersama Mas Afid Sugiono. Halo Mas Afid. Halo Mbak Nadia. Nah, Mas Hafid, kenapa sih trader harus paham tentang pola divergence ini, Mas Hafid? Iya, sebenarnya kalau misalkan dari segi trader ya Mbak, kenapa harus tahu pola divergence sendiri? Karena pola divergence ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya untuk bisa membuka transaksi dan juga bisa untuk kelas transaksi ya. Karena memang dengan membaca pola divergence ini ya Mbak, kita bisa melihat ada potensi kenaikan atau bahkan penurunan ya. Jadi kita udah tahu momentum untuk bisa kapan beli dan kapan jual, kurang lebih kayak gitu sih Mbak, dari segi trader. Oke, dari segi trader sebenarnya simply biar kita tahu kapan waktunya untuk beli dan juga kapan waktunya untuk jual ya, Mas Hafid. Nah, kalau yang dimaksud dengan divergence ini sendiri itu apa sih, Mas Hafid? Jadi divergence sendiri ini merupakan tanda awal ya Mbak dari perubahan market yang menunjukkan nih kapan market kehilangan kekuatan. Nah, ketika market sedang bergerak ke satu arah ya Mbak ya, misalkan kita lagi naik kita ngomongin, kekuatan sesungguhnya sedang bersiap-siap untuk balik arah nih, atau akan dari uptrend ke downtrend ya. Jadi memang kita bisa lihat pola pembalikan arah ya dari divergence tersebut. Nah, dari divergence ini juga bisa menentukan suatu harga ya, atau aset kripto yang berlawanan dengan indikator secara teknis ya Mbak. Jadi memang divergence sendiri ada divergence yang positif dan juga divergence yang negatif. Artinya kalau positif itu berarti ada pembalikan arah dari bearish ke bullish ya, atau sebaliknya. Kalau yang negatif itu dari bullish ke bearish kayak gitu. Kurang lebih ya Mbak ya. Oke, Mas Hafid. Tadi kan Mas Hafid juga sudah menjelaskan ada bullish divergence dan juga bearish divergence. Boleh nggak ceritain atau share ke teman-teman crypto lovers dari si bullish divergence ini dulu nih. Apa sih Mas yang dimaksud dengan bullish divergence? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bullish divergence sendiri ini adalah kondisi di mana terjadi harga terendah baru ya pada chartnya ya. Jadi memang ada harga terendah baru. Kemudian di indikatornya ini belum mencapai titik terendah baru. Jadi artinya di sini ada penyimpangan ya. Begitu harga sudah mencapai harga terendah baru, namun indikatornya masih stay ya, belum mencapai harga terendah barunya ya. Karena biasanya ya Mbak, kalau indikator itu akan mengikuti pergerakan harga ya. Nah, dari divergence sendiri ini ada perbedaan. Begitu harga sudah menyentuh terendah barunya, si indikator ini belum menyentuh terendah barunya ya, harga terendah barunya ya kayak gitu. Jadi dari sini bisa mengindikasikan bahwa tren yang lemah dan bersiap untuk reversal atau berbalik arah nih Mbak. Pada saat bullish divergence juga, harga berada pada titik lower low ya, ada titik lower low di bawah ya, sedangkan indikator berada di higher low. Jadi ada perbedaan dari harga sama indikatornya kayak gitu. Nah, selain itu juga bullish divergence juga bisa dapat menjadi sinyal biar semakin melemah ya. Artinya adanya bullish divergence ini itu bisa dikatakan bahwa ini adalah konfirmasi untuk reversal pembalikan arah dari bearish ke bullish. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Oke, cukup jelas sekali penjelasannya. Namun boleh nggak di-share juga nih Mas Hafid bedanya dengan bearish divergence itu apa sih? Iya. Nah, kalau bearish divergence itu agak berbeda lagi ya Mbak ya. Kalau bearish divergence ini adalah kondisi ketika uh,
harga ya, grafik harga berada di posisi higher high ya, higher high. Kemudian posisi indikatornya ada di lower high. Nah, grafik ini biasanya dianggap sebagai indikasi tren yang pembalikan arah tren lah ya, dari bullish ke bearish ya. Jadi memang ada perbedaan. Kalau misalkan yang tadi ya, yang bullish divergence itu kan memang ada titik lower low, kemudian di indikatornya itu adalah posisinya higher low ya. Tapi kalau misalkan di bearish divergence itu berbeda ya. Kalau misalkan posisi grafik atau harganya itu ada di higher high, kemudian indikatornya ada di lower high kayak gitu. Berarti sebenarnya berbalik ya, Mas Hafid, antar keduanya ya. Betul betul. Intinya Di antara ya. Intinya apa nih Mas Hafid? Ya, intinya kalau misalkan memang bullish divergence ya, itu berarti mengindikasikan market akan balik arah, akan bullish ya. Tapi kalau misalkan bearish divergence itu akan mengindikasikan market akan turun lah ya, atau bearish lah kayak gitu. Oke, sudah sesuai dengan namanya ya, Mas Hafid, bullish dan juga bearish. Oke, Mas Hafid, apa aja sih sebenarnya jenis-jenis divergence itu sendiri, Mas Hafid? Share juga dong ke teman-teman crypto lovers. Sebenarnya kalau untuk jenisnya itu ada dua ya Mbak ya, yang sering, yang umum banget digunakan lah ya. Yang pertama itu ada regular divergence. Nah, yang pertama itu ada regular divergence, yang kedua itu ada hidden divergence. Di mana regular divergence ini memberikan tanda indikasi awal perubahan tren kepada trader. Jadi memang ini kayak kayak apa ya? Trigger lah ya, kayak trigger. Nah, kemudian hidden divergence ini memberikan informasi kelanjutan tren saat ada koreksi. Misalkan si harga ini lagi bergerak naik, dengan adanya hidden divergence ini berarti akan ada pola penerusan untuk lanjut naik lagi, atau sebaliknya ya Mbak. Kalau misalkan memang dari hidden divergence ya, ini ada bearish divergence, misalkan harganya lagi turun, nah kemudian ada hidden divergence bearish ya, itu berarti mengindikasikan harga terus turun atau melanjutkan penurunannya kayak gitu. Oke, jadi secara garis besar Mas Hafid sudah menginfokan nih teman-teman. Boleh nggak kalau misalkan Mas Hafid lebih detail lagi menjelaskan kepada kita semua tentang kalau misalkan tentang si hidden divergence sendiri? Iya, kalau misalkan hidden divergence ya, sebenarnya itu tadi udah aku jelasinnya, di mana hidden divergence ini adalah pola kelanjutan ya, atau pola penerusan tren ya, dari bullish ke bullish atau dari bearish ke bearish ya, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang untuk kita bisa menganalisa bullish divergence atau mungkin bearish divergence ya. Yang pertama kita menggunakan indikator MACD ya, MACD, atau mungkin bisa menggunakan indikator relative strength index, atau bahkan menggunakan stochastic ya. Nah, dengan kita lihat misalkan di harganya ya, misalkan harga Bitcoin itu ada swing yang mendapatkan swing barunya, kemudian ada lower low ya, ada swing lagi, tapi di indikatornya ya, indikator misalkan kita katakan stochastic ya, itu ada ada higher low, kemudian ada higher high. Artinya itu kan berbeda ya, maksudnya ada penghilangan, kayak ada penyimpangan ya kayak gini. Nah, itu berarti indikasi untuk membentuk pola divergence ya, hidden divergence kayak gitu. Jadi memang akan melanjutkan bearish-nya lagi kayak gitu sih. Oke, wow, luar biasa insight-nya dari Mas Hafid nih teman-teman. Kayaknya kita udah bisa semakin menuju ke arah trader yang sesungguhnya. Waduh, walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang harus dipelajari ya Mas Hafid ya. Nah, Betul betul. Mas Hafid, last but not least nih, pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan sebagai trader jika terjadi bullish divergence atau bearish divergence nih Mas Hafid? Iya, yang pertama ya, kalau aku pribadi, kalau misalkan memang biasanya biasanya dari pengalaman pribadi, aku menggunakan pakai relative strength index, dan juga kita akan coba lihat dari relative strength index ini akan ada divergence atau enggak ya Mbak ya. Kalau memang misalkan ada bullish divergence misalkan, nah biasanya aku akan melakukan
atau ancang-ancang lah ya, ancang-ancang untuk melakukan transaksi buy. Nah, kalau misalkan memang sudah ada bullish divergence kayak gini, aku akan menunggu konfirmasi mungkin dari candlestick pattern-nya. Wah, ternyata ada candlestick pattern bullish engulfing, baru aku bisa masuk untuk melakukan pembelian kayak gitu. Ya, kemudian biasanya kalau misalkan dari bearish divergence sendiri, itu berarti aku udah siap-siap untuk taking profit, karena biasanya kalau udah ada bearish divergence itu kan akan turun ya harganya, atau akan mengalami penurunan ya, atau pelemahan ya. Nah, biasanya aku udah akan taking profit juga di situ, dan aku akan coba lihat konfirmasi di candlestick pattern-nya juga, mungkin ada bearish engulfing, nah baru aku taking profit kayak gitu sih mbak. Wah, wah, sudah dikasih bocoran nih teman-teman. Sebagai seorang trader, ya, Mas Hafid, itu trik-triknya nih. Tadi sudah Mas Hafid info. Jadi kalau misalkan crypto lovers masih bingung dan juga pengen tahu celahnya gimana, tadi Mas Hafid sudah ngasih insight yang luar biasa, dan juga bahkan kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan jika terjadi bullish divergence atau bearish divergence supaya nggak terlalu banyak loss ya Mas Hafid ya. Betul. Oke, Mas Hafid, terima kasih banyak loh Mas Hafid udah sharing ilmu yang sangat penting untuk kita semua, dan semoga kita semua bisa cuan terus, kalaupun loss juga tidak terlalu banyak ya Mas Hafid. Oke, buat kamu crypto lovers, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit, see ya!